paling-paling 5-6 buting kalau ada hilaf. Dalam Quran itu ada kalimat Allahumma. Allahumma itu artinya minta langsung kepada Allah. Allahumma sama dengan ya Allah. Nah, itu langsung minta kepada Allah. Tapi kalau Al-Quran paling banyak mengajarkan cara berdoa itu melalui tawassul dengan hadratir rububiyah. Ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa mengata iya 3 kali, itu arasy Allah pun ikut berguncang, mendorong agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال الناظم يا ربنا والطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعي. توسل رضي الله عنه بحضرة الربوبية بضمير الجمع في طلب اللطف والمغفرة والألفة والجماعة والجمع على ما يحبه الله تعالى منهم ويرضى به عنهم. والربوبية هي الوجود كله، فالله سبحانه هو الرب وما سواه هو العبد، فليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، ولكن وجود الله هو الحق الواجب بالذات، وكل ما سواه تعالى إنما هو موجود به تعالى، ليس وجوده بنفسه. والرب يطلق على المعبود وعلى السيد والمالك والمصلح والمربي والقائم بالأمر والمنشئ للشيء والخالق. وأصله في اللغة العرب مصدر من التربية واسم الفاعل راب، ثم أطلق على من يرب ربا، ويصح رب اسم فاعل حذفت ألفه كبار وبر، ولا يطلق الرب بالتعريف على غير الله تعالى إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kelembutan bahasa Arabnya adalah lutuf, ampunan, rahmah dan kerukunan. Ya Rabbana waltuf bina waghfir lana warham wa'allif wajma'i. Wahai Tuhan kami, berlemah lembutlah kepada kami. Ultuf bina, berlemah lembutlah kepada kami. Ampuni dan rahmati kami. Kemudian rukunkan dan persatukan kami. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu bertawassul dengan hadratir rububiyah. Ya Rabbana, itu ngarannya bertawassul. Wahai Tuhan kami, bertawassul dengan ketuhanan, artinya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah kepada ketuhanan. Ya Rabb, Rabbana. Ada bertawassul dengan rububiyah, ada juga bertawassul itu dengan nama-nama Allah, umpamanya Ya Rahman irhamni. Ya Rahman itu kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama Allah, Ya Rahman. Ada juga orang bertawassul lagi dengan nama Allah yang lain daripada itu, misalnya Ya Alim, Alimni. Wahai orang yang alim, Alimni, ajarilah aku ilmu. Ya Rahman, hai yang pengasih penyayang, Irhamni, sayangilah aku. Ya Razzaq, hai orang yang memberikan rezeki, Urzuqni, berikan aku rezeki. Nah, itu semua adalah minta kepada Allah
bertawassul dengan rububiyah seperti ya Rabb tadi, atau bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dibolehkan dan disyariatkan, dianjurkan. Apalagi dalam Quran, kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan Allah kepada para nabi itu umumnya kalimatnya Rabbi atau Rabbana. Dalam Quran sedikit sekali ada Allahumma, paling-paling 5-6 buting kalau ada hilaf. Dalam Quran itu ada kalimat Allahumma. Allahumma itu artinya minta langsung kepada Allah. Allahumma sama dengan ya Allah. Nah, itu langsung minta kepada Allah. Tapi kalau Al-Quran paling banyak mengajarkan cara berdoa itu melalui tawassul dengan hadratir rububiyah, ya Rabbi qina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi zidni ilma, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Itu paling banyak di Quran itu Rabbi, Rabbi itu paling banyak doa. Dan Rasulullah bersabda dalam satu hadis, idza qala al-'abdu, bila mana seorang hamba itu berkata ya Rabbi, ya Rabbi, qala Allah berfirman labbaik, labbaika ya abdi. Apa wahai hambaku? Labbaik itu sahutan Allah dengan yang lemah lembut. Labbaika abdi, apa wahai hambaku? Sal, mintalah kamu, tu'ta, engkau akan diberi. Nah, jadi walau berdoa kepada Allah, alangkah baiknya didahului dengan ya Rabbi, ya Rabbi 2 kali. Karena dengan demikian Allah akan menjawab labbaik ya abdi. Sal, mintalah kamu, tu'ta, kamu akan diberi permintaanmu. Ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa mengatakan ya Rabb 3 kali, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb 3 kali, itu arasy Allah pun ikut berguncang, mendorong agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bait di atas Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an bertawassul dengan hadratir rububiyah, memohon agar Allah memberikan lutuf, ampunan, kerukunan dan persatuan kepada kita semua di bawah naungan dan kecintaan serta keridaan Allah Ta'ala. Allah yang maha suci adalah Ar-Rabb. Menurut sebahagian riwayat, Ar-Rabb ini adalah salah satu di antara Asma'illah al-Husna. Jadi Asma'ul Husna itu macam-macam riwayatnya. Sama pada 99 ada riwayat dari Nabi Asma'ul Husna 99 mulai Allah sampai Sabur. Ada lagi Asma'ul Husna yang bukan daripada yang terdahulu. Ada yang di sini ada, di sini ada. Nah, ini dalam riwayat lain Rabb itu adalah salah satu di antara Asma'illah al-Husna juga. Allah yang maha suci adalah Ar-Rabb, Tuhan yang memelihara, dan segala sesuatu selainnya adalah hamba. Di alam ini hanya yang ada, di alam ini yang ada hanyalah Allah dan perbuatan-perbuatannya. Makanya dalam berzikir la ilaha illallah kita dianjurkan dalam hati la ilaha la fa'ila illallah. La ilaha illallah di mulut, tapi dalam hati la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat sesuatu itu illallah kecuali Allah. La ilaha illallah la fa'ila illallah. Wujudnya Allah itu pasti dan dengan zatnya. Allah itu mawjud bizatihi,
Nah, Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Keberadaan Allah tidak tergantung kepada siapapun. Keberadaan Allah tidak disebabkan oleh sebab apapun, karena adanya Allah itu maujud bidzatihi, ada dengan dirinya sendiri. Wujudnya Allah itu pasti dan dengan zatnya. Sedangkan segala sesuatu selain Allah terwujud melalui Allah. Nah, kalau selain Allah itu adanya billah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bidzatihi. Manusia ada bukan dengan zatnya, tapi biijadillah, dengan sebab diadakan oleh Allah. Pohon itu ada bukan ada sendirinya, tetapi biijadillah, dengan diadakan oleh Allah. Langit bumi ini ada tapi biijadillah, dengan diadakan oleh Allah Ta'ala. Terwujud melalui Allah, tidak dengan sendirinya. Kata Ar-Rabb berarti sesuatu yang disembah. Tuan bisa juga, Rabb itu artinya yang menguasai, bisa juga artinya pendidik, bisa juga yang bertugas mengurus suatu perkara, boleh juga diarti Rabb itu. Yang mengadakan segala sesuatu, boleh juga diarti. Dan pencipta. Menurut ta'rifnya, kata Ar-Rabb ini hanya dapat digunakan untuk menyebut Allah Ta'ala. Kita kada boleh memanggil Tuhan kita, ya Rabb, maka kada boleh itu. Karena Rabb itu kalau ma'rifat itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, beliau meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan hadratir rububiyah, ya Rabbana wal tuf bina. Lemah lembutlah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, bina dengan kami, lutuf. Lutuf adalah karunia yang secara halus dan tersembunyi diberikan Allah kepada umat manusia untuk memudahkan mereka dalam mengatasi berbagai persoalan. Lutuf. Orang yang bersifat lutuf disebut latif. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah latif artinya bersifat lutuf. Apa yang dimaksud dengan latif atau lutuf itu? Menurut sebahagian ulama, ada yang memberikan syarah penjelasan bahwa latif, orang yang lemah lembut, itu artinya bisa demikian. Artinya maksudnya al-musilus syai'a bil-lini war-rifqi wal-latafah. Itu artinya latif menurut sebagian pendapat ulama. Latif itu artinya yang menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, kasih sayang dan halus. Artinya lagi lebih jelasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta. Ciptaan Allah alam semesta ini sangat lutuf, sangat lembut, sangat halus dan penuh dengan kasih sayang. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu latafah, sangat halus. Orang tuh gawian ada kasar, biasanya ada halus. Tukang kah? Tukang jahit kah? Tukang apa kemasan kah? Ada nama Allah tuh kasar, ada nama Allah tuh halus gawiannya. Nah, Allah Ta'ala yaitu ibarat menyambung sesuatu itu kada kelihatan sambungannya, sehingga terlihat tuh kada ada bersambung,
padahal ada sambungannya. Nah, daripada saking halusnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Bingkil tuh tukang membaiki motor nang halus gawian kayak puga, padahal sudah hancur motornya bakas berampak, tapi si bingkilnya gawiannya halus, pada ketahuan pada itu motor bakas dibingkil. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu namanya Al-Latif, demikian menciptakan alam ini. Jadi alam semesta ini, apapun yang terjadi dalam alam ini sangat halus. Banyak hal-hal yang kita kadang mampu akal kita memperdapati sebab musababnya itu kayak apa, daripada saking halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang alam semesta ini Allah ciptaannya. Setiap yang diciptakan Allah ciptakan dengan ciptaan yang sangat halus. Kejadian-kejadian yang ada pada kita itu ada sebabnya. Cuma karena Allah Ta'ala menciptakan itu sangat halus, kadang-kadang kita kada bisa menangkap apa sebabnya sampai terjadi demikian. Nah, itu perbuatan Allah yang latif atau lutuf tadi. Jadi kita disuruh minta kepada Allah bahwa Allah kepada kita ini berbuat demikian. Kita minta kepada Allah, Allah berbuat kepada kita ini lemah lembut, halus, kada terasa. Diceritakan dalam kitab Syarah Ratibul Atas, ada seorang nabi di zaman dahulu sebelum nabi kita. Nabi ini orang yang diberi Allah wahyu tapi tidak menyampaikan kepada manusia. Tugasnya hanya mengamalkan sendiri. Jadi nabi ini beramal di dalam guha. Beramal dalam guha itu gawiannya. Karena siang naik ke atas gunung. Di parak situ, di parak kedudukannya si nabi ini ada sebuah sumur. Nah, nabi ini melihat lawan orang yang mengambil banyu di sumur itu, tapi yang mengambil banyu kada melihat lawan nabi, lindung. Jadi bila siang duduk nabi ini tafakur di atas gunung tadi, di bawah itu ada sumur. Suatu hari datang seorang bakuda, mengambil banyu di sumur itu. Ambil banyu di sumur, bulik, tak tinggal kadut kampil. Minum, turun pada kuda, andak kampil, minum, tunggang kuda hilang. Tak tinggal kampil tadi. Maka kampil itu berisi dinar, 1.000 dinar duitnya. Hilang. Kadalawas imbah itu datang orang berjalan, minum, ambil banyu di sumur tadi, lihatin ada kampil 1.000 dinar, bawanya kampilnya. Imbah itu pulang, datang tukang kayu, tukang cari kayu, membawa kayu, sampai di sumur situ, minum, duduk istirahat di sumur tadi. Datang nang pertama tadi, nang bakuda tadi, kita anggap ngarannya Abu Bakar, nang bakuda nih. Ujar Abu Bakar nang bakuda nang kehilangan, nang tertinggal duit tadi. Mana kampilku di sini? Itu duit 1.000 dinar dalamnya. Ujar nang tukang bawa kayu, oh udah melihat duit di situ. Aku datang ke sini kada ada kadut, kada ada kampil. Ujar nang bakuda ini, ya Abu Bakar ini pasti ikam sudah menyembunyikan, soalnya di sini kada ada orang. Ujar tukang kayu tadi, memang kada ada mano, aku mbah ngirum duduk istirahat di sini. Kada kawa, ujar tukang kuda nang bakuda ini, akhirnya dibunuhnya. Kan bila kada mengaku kubunuh, kada ada tiba, bunuhnya mati. Mati si tukang kayu ini. Hilang nang bakuda tadi bulik. Nabi tadi melihatkan kejadian itu, melihat. Lalu Nabi ini bertanya kepada Allah,
Ujar Nabi, ya Allah, apa rahasianya nih? Itu tukang kayu kada tahu kisahnya dibunuh. Sedangkan yang tadi orang mengambil aman-amannya menikmati duit yang 1000 dinar tadi. Apa rahasia dibalik ini? Nah, ini mengetahui artinya kehalusan, kelembutan ciptaan Allah. Jadi ujar Tuhan dalam wahyunya kepada Nabi, wahai Nabi, setiap perbuatanku itu jangan ditanya. Jangan ditanya. Kenapa tuh kada boleh lawan aku? Tugas ikam seorang hamba itu beribadah. Titik. Ikam beribadah jaku gawe, jaku jangan. Lain pada itu ada urusan ikam. Itu urusanku. Tapi karena ikam ni nabiku, termasuk orang yang kucintai, kukisahkan kejadian ini. Kuitannya oleh nang berkuda itu, abahnya oleh laki-laki nang berkuda tadi, itu pernah merampok duit abahnya nang berjalan tadi 1000 dinar. Abahnya nang berkuda nih bahari pernah merampok duit abahnya nang berjalan mengambil duit tadi 1000 dinar. Nah, jadi kan wajarnya mengambil jatah kayaknya juga diambilnya dulu. Nah, sedangkan tukang kayu nang dibunuhnya oleh si berkuda tadi, karena tukang kayu itulah yang membunuh abahnya yang berkuda itu dahulunya. Nah, inilah rahasia daripada perbuatanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini apa artinya? Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada keluarga kita, masyarakat kita, itu pasti ada rahasia ciptaan Allah yang sangat halus, yang kita kadang mengerti, yang kita kadang tahu, tapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kita mungkin ada kehilangan duit, kita kadang tahu sebabnya. Barangkali bahari ada abah kita, kai kita, datuk kita nama ambil duit abahnya itu, jadi lek sudah. Cuma kita kada tahu. Nah, daripada halusnya ciptaan Allah. Pokoknya Allah itu kadang menzalim kepada hambanya, tetapi hambanya sendiri yang menzalim dirinya sendiri itu. Nah, itu halusnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.